Pemirsa, dua berkas perkara yang disangkakan kepada mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Yosua dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus tersebut telah lengkap. Jaksa Agung Muda akan menyidangkan kedua perkara dalam satu dakwaan. Akankah Verdi Sambo bisa dihukum maksimal? Kita akan membahasnya bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum, Bapak Fadil Zumhana. Selamat sore Pak Fadil. Selamat sore. Baik, Ibu Pak Fadil, bagaimana Farah, jaksa memastikan dan menjamin bahwa dakwaan untuk Verdi Sambo dan tersangka lainnya dibuat dengan cermat, jelas, dan juga lengkap? Baik, sejak kami mengeluarkan P21 atau berkas telah memenuhi syarat formil material, sudah barang tentu kami mempersiapkan proses pelimpahan perkara pengadilan. Untuk proses pelimpahan perkara pengadilan, kami menyusun surat dakwaan bersama tim jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk. Tim jaksa penuntut umum ditunjuk kurang lebih ada 30 orang jaksa untuk menyidangkan perkara ini kelak di kemudian hari. Dan segera kita menunggu sebetulnya proses pelaksanaan tahap 2 dari teman Bareskrim, teman penyidik, agar perkara ini segera kita limpahkan ke pengadilan. Demikian, Mbak Rara. Baik, Pak Fadil, karena jika tidak cermat menguraikan konstruksi surat dakwaan dan peran masing-masing tersangka, maka ini kan berpotensi dibatalkan oleh hakim atau ada celah meloloskan para tersangka. Nah, bagaimana kejaksaan menjawab kekhawatiran, menjawab keraguan ini? Baik, memang kami berdasarkan profesi kami sudah terbiasa menyusun surat dakwaan yang kasus sepelik apapun. Kami terbiasa menyidangkan perkara yang sulit dalam proses pembuktian. Sehingga dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pengalaman yang kami laksanakan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dan kami tunjuk jaksa yang sangat berpengalaman akan menyidangkan perkara-perkara yang sangat penting dan sulit pembuktian. Sehingga dengan pengalaman jam terbang jaksa tersebut, kami yakin benar bahwa dakwaan dibuat sesuai dengan ketentuan 143 KUHP, yaitu dakwaan cermat, jelas, dan lengkap. Karena kami akan mengantisipasi adanya eksepsi dari penasihat hukum. Namun demikian, karena fakta hukumnya seperti disampaikan Pak Jaksa Agung, kasus ini sederhana. Kasus ini sederhana, tidak ada yang lebih-lebih. Apalagi ini dalam locus delicti, semua terjadi di rumah dinas FS. Jadi tidak ada kesulitan dari segi pembuktian. Fakta disusun selengkap mungkin. Dari hasil penyidikan maupun dari hasil pra penuntutan, fakta hukum disusun serapat mungkin dan dakwaan dibuat secara berlapis. Ini sudah profesionalisme jaksa, sehingga kami melihat dan perkara ini tidak terlalu sulit dalam proses pembuktian. Sehingga kami dengan profesionalisme yang tinggi dari para jaksa yang kami tunjuk, insya Allah perkara ini dapat dibuktikan di persidangan. Oke, nah Pak, mungkin spesifiknya cermatnya akan seperti apa, jelasnya akan seperti apa untuk kasus Verdi Sambo ini, terutama juga untuk para tersangka lain seperti PC, KM, dan juga RR, karena ada disangka pasal 55 dan 56. Cermat itu berarti, kalau kita lihat 143 KUHP, cermat itu jaksa menguraikan fakta hukum daripada terjadinya suatu peristiwa pidana. Fakta hukum itu disusun berdasarkan kronologis kejadian. Dan peristiwa pertama disusun sesuai dengan unsur yang didakwakan. Yaitu kecermatan itu. Tidak ada yang terlepas. Jelas artinya siapapun mendengar surat dakwaan jaksa itu mengerti. Cermat, jelas itu. Jelas siapa yang mendengar, oh ya ini terjadi peristiwa pidana ini. Lengkap artinya tak ada satu yang tertinggal. Baik identitas maupun sampai uraian perbuatan material dalam bahasa Belanda, material handlingnya kami uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Ini udah kami memulai seperti sampaikan kemarin di media bahwa sejak sebelum dinyatakan lengkap, hasil koordinasi kami sudah membuat rencana dakwaan, dan kemarin sudah kami menghaluskan dakwaan. Sampai hari ini saya baru memimpin ekspos terhadap kelengkapan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan 143 KUHP. Oke. Baik, nah Pak Fadil, bagaimana kemudian memaksimalkan bukti dan tuntutan agar Verdi Sambo dan tersangka lainnya ini bisa dijatuhi hukuman maksimal?
Baik, kalau memaksimalkan bukti nanti di persidangan, ya, persidangan jaksa pasti membawa alat bukti yang cukup kepada hakim, alat bukti 183 atau 4 KUHP. Minimal 2 alat bukti bisa menghukum seseorang. Jadi alat bukti yang dipersiapkan dari proses penyidikan maupun proses pra penuntutan dan nanti proses di persidangan dengan kita membuat surat dakwaan cermat, jelas dan lengkap, alat bukti itu sudah akan kami sajikan di depan persidangan supaya hakim yakin bahwa telah terjadi peristiwa pidana. Oke, Pak Fadil, seberapa efektifkah 2 perkara dugaan pembunuhan berencana dan obstruction of justice dibuat dalam satu surat dakwaan? Apakah ini justru tidak membebani kerja jaksa dalam pembuktian? Terima kasih, Mbak Rara. Justru dengan kita menggabungkan perkara sebagaimana ditentukan KUHP pasal 141 KUHP itu, satu tujuan pasal 141 KUHP itu adalah agar persidangan tidak dipisah dalam majelis yang berbeda. Hakim melihat utuh adanya peristiwa pidana pokok yaitu pembunuhan berencana dan adanya obstruction of justice dilihat oleh hakim yang sama. Dan itu menimbulkan efektivitas dalam proses pembuktian dan proses persidangan. Pembuktiannya hakim melihat sendiri bagaimana obstruction of justice, bagaimana peristiwa pokoknya, sehingga memudahkan jaksa maupun hakim. Jadi kita, dan bagi terdakwa sendiri sebetulnya itu tidak merepotkan terdakwa maupun penasihat hukumnya karena menghadapi hakim yang sama dan jaksa yang sama. Maka 141 KUHP itu dibuat adalah untuk perkara-perkara yang terdakwanya satu tetapi melanggar beberapa aturan pidana. Demikian, Pak Rara. Pak, terkait mengenai pelimpahan tahap kedua, bagaimana nanti proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap 2 ini akan dilakukan? Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, bahwa penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Bahwa sesuai dengan SOP yang ada pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, penyerahan tahap 2 itu dilaksanakan di Kejaksaan Negeri setempat, di tempat lokus delikti. Jadi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelaksananya di sana dan kami menugaskan jaksa yang ditunjuk sesuai dengan formulir kami, jaksa P16A namanya. Jaksa yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara ini. Proses penyelesaian perkara ini dari mulai persidangan sampai eksekusi nanti jaksa P16A yang akan melaksanakannya. Udah kami persiapkan jaksa P16A sesuai dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi proses penyelesaiannya sudah kami alihkan kepada Kejari setempat untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap penyelesaian perkara ini di persidangan maupun pada proses peralihan tanggung jawab antara penyidik dan penuntut umum. Bagaimana dengan Putri Chandrawati? Apakah juga berpotensi akan ditahan? Seperti penjelasan saya kemarin di media, ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa penahanan itu sepenuhnya adalah wewenang penyidik, penuntut maupun hakim. Saya kembalikan kepada penuntut umum. Penuntut umum bersikap apa dalam proses tahap 2 tersebut? Karena itu kewenangan jaksa penuntut umum. Jampidum itu di sini, jaksa kami di sini adalah melakukan penelitian berkas perkara dalam proses pra penuntutan. Sehingga untuk penuntutannya kami serahkan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana jaksa yang ditunjuk itu. Mereka bersikap sesuai dengan keyakinan mereka mau diapakan ini tersangka ini. Baik Pak, terakhir artinya kapan targetnya surat dakwaan ini selesai disusun dan kapan waktu persidangan akan dimulai? Surat dakwaan ini dalam proses penyusunan saya sudah sampaikan kepada Direktur Penuntutan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala DKI Jakarta Selatan sesuai dengan rencana pelimpahan tahap 2 itu rencana ya schedule-nya sudah ada, saya dilaporkan pada saat tahap 2 itu mungkin tanggal 3 ya, 3 Oktober ini surat dakwaan itu rapih sebelum tanggal 3. Baik, kita tunggu kapan kemudian surat dakwaan ini selesai disusun dan juga pengumuman waktu dari persidangan sendiri. Terima kasih Jampidum Bapak Fadil Zumhana telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro hari ini.